Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Masih terkait situasi Manchester United, luar biasa menang menghadapi Manchester City, Derby of Manchester, tertinggal dulu tapi mampu membalikan situasi dan keadaan, kalah possession tapi bisa menang clinical dan juga membuat gol yang lebih banyak dari lawannya sehingga memenangkan pertandingan. Nah, yang menarik adalah sebelum pertandingan itu ada artikel dari Daily Mail ini tentang bagaimana Rio Ferdinand, ini ada wawancara ya sebelumnya, ini memberikan kredit atau pujian tentang Erik ten Hag. Di judulnya ini menarik ya. Rio Ferdinand mengatakan kalau saya tidak akan lagi melihat Manchester United atau menonton ya, pergi ke pertandingannya Manchester United melihat dari sela-sela jari, kurang lebih demikian, mungkin karena tidak yakin gitu ya. Ini tidak akan lagi karena dia memang sangat menikmati situasi Manchester United saat ini, hasil positif yang diraih dan juga permainan yang menurut gue juga oke dari tim asuhan Erik ten Hag ini. Bahkan Rio Ferdinand ini mengatakan kalau bagaimana Erik ten Hag ini bisa membangun kembali percaya diri dan disiplin di Old Trafford ya, yang mungkin di sebelumnya kondisinya tidak sama. Rio Ferdinand memuji manajer Manchester United Erik ten Hag ya, bagaimana membangun skuadnya. Erik ten Hag bergabung tentu saja di musim panas yang lalu. Ya, Rio Ferdinand juga tadi seperti gue katakan ya, tidak melihat dari jari-jari lagi ketika melihat Manchester United, menyaksikan Manchester United. Dia juga berharap Manchester United punya kesempatan untuk mengalahkan Manchester City di hari Sabtu, which is sudah terjadi ya. Tentang derby tidak usah gue bahas lagi. Lalu dia mengatakan kalau ini tentu saja manajer memiliki peran yang penting untuk atau dari membangun sebuah individu ya, yang juga ini akan membantu situasi secara kolektif. Nah, artinya memang Erik ten Hag ini kan di Manchester United dia ini juga membangun bukan hanya secara kolektif atau sebuah tim atau sebuah skuad, tapi juga dimulai dari individu per individu. Bahkan keputusan ini kan sudah dilakukan dari awal sebelum dia datang, sebelum dia melatih ya, bagaimana dia ikut serta dalam keputusan untuk tidak memperpanjang beberapa pemain senior yang jumlahnya cukup banyak sih menurut gua. Erik ten Hag mengatakan kalau pemain ini semakin tumbuh rasa percaya dirinya. Karena Erik ten Hag ini harus membangun tidak hanya seorang atau dari pemain sepak bola saja ya, tapi juga man back up again, kurang lebih demikian. Jadi memang manusia secara seutuhnya, kurang lebih demikian sih menurut gua ya. Rio Ferdinand juga mengatakan sudah cukup lama ini kita memiliki pertandingan di mana ketika kita melalui pertandingan atau kita datang ke pertandingan tersebut perkiraan kalau kita akan dikalahkan seperti yang kita lalui ketika menghadapi Brentford ya kan. Tapi kita juga memiliki feeling sebagai Manchester United fans ya. Tentu saja sekarang ini lebih bagus situasinya karena kita ketika menghadapi pertandingan kita tidak lagi pesimis, kurang lebih demikian sih menurut gue ya. Termasuk juga dalam menghadapi derby. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana Rio Ferdinand juga menambahkan kalau ada tanda-tanda positif dari kedisiplinan yang juga merupakan bagian yang sangat besar dari situasi positif di tim saat ini. Ketika orang-orang telah menanyakan kepada saya tentang Manchester United di tahun-tahun sebelumnya dan apa yang saya ingin lihat, salah satunya tentang disiplin. Ini ternyata dilihat oleh Rio Ferdinand menjadi situasi atau elemen yang penting, kedisiplinan di dalam klub. Tentu saja apa yang terjadi dengan Manchester United di paling tidak beberapa bulan, Erik ten Hag ini kan terlihat bagaimana dia juga menanamkan rasa kedisiplinan, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Secara kolektif, masih ingat kan tentu saja Sobat Football United kabar ketika Manchester United setelah kalah menghadapi Brentford, lalu
ada pemain, tim ini kan dihukum lari sekian belas kilometer kalau tidak salah. Erik ten Hag pun juga mengikuti hukuman tersebut. Kenapa? Karena pemain ini kan tidak disiplin, terutama dalam bergerak, di mana mungkin instruksinya memiliki pergerakan yang lebih cair, baik itu ketika memegang possession maupun tanpa possession, tapi itu tidak dilakukan sehingga Manchester United ini ya tampil buruk, tampil keropos, kalah telak. Dan Erik ten Hag memperbaiki hal tersebut. Kedisiplinan secara kolektif. Kedisiplinan secara individu pun juga iya. Bagaimana situasi dengan Cristiano Ronaldo. Dan beberapa pekan yang lalu dengan Marcus Rashford kan juga demikian, yang terlambat walaupun penampilannya juga sedang sangat bagus dengan Manchester United, tapi ya dimainkan dari bangku cadangan, walaupun tentu saja ada resiko di sana ketika Erik ten Hag tidak memainkan pemain terbaiknya dari awal menghadapi tim yang juga cukup sulit untuk dihadapi, Wolverhampton Wanderers ya. Tapi ya akhirnya berakhir dengan 3 poin. Rio Ferdinand ini memiliki 6 poin tentang rencana Erik ten Hag di Manchester United, yaitu adalah mengatur kembali culture ya. Lalu juga meningkatkan lagi proses rekrutmen, lalu juga meriset struktural ya, lalu juga menyampaikan bagaimana gaya permainan yang jelas, lalu juga bagaimana membimbing pemain-pemain muda ya, merangkul para pemain muda dan juga mendevelop pemain, artinya mengembangkan para pemain. Dan dari 6 poin yang disampaikan oleh Rio Ferdinand, menurut gua ada beberapa hal yang masih belum bisa terlihat sih ya. Set the culture ini memang sudah gua lihat sih memang sudah berubah, walaupun masih kulturnya kan memang dirubah dari kedisiplinan itu tadi yang gua katakan, tapi kan masih belum selesai. Yang salah satu yang ingin gua ikuti juga adalah musim panas tahun ini nanti nih. Bagaimana Manchester United punya peluang untuk mendatangkan pemain baru, ya kan? Nah, apakah pemain baru ini bisa berintegrasi dengan culture yang sudah di-set up oleh Erik ten Hag? Dan gue yakin Erik ten Hag juga dalam merekrut pemain melihat ya pemain yang bisa berintegrasi. Gue sempet kan kapan itu out of the blue ini ya, maksudnya ya gue lihat latihan Manchester United lah dari YouTube-nya Manchester United, terus gue berpikir pemain-pemain ini sangat antusias, mereka positif ya kan, bersemangat dan menyatu betul terlihat. Lalu gue berpikir kalau seandainya ada pemain baru yang dimasukkan oleh Erik ten Hag, kan tetap ada resiko mereka tidak, atau pemain baru tersebut tidak bisa berintegrasi dengan baik ya kan, sehingga situasi yang kita alami sebelum Piala Dunia paling tidak dengan Manchester United ini bisa saja terjadi lagi. Sehingga bagaimana merekrut pemain ini tidak hanya dilihat dari skillnya saja di atas lapangan ya kan, tapi juga mentalnya, karakternya, kaitannya ketika bermain di atas lapangan, tapi juga ketika bisa berintegrasi dengan pemain lain, sehingga dressing room dan juga tim ini akhirnya jadi kondusif. Kurang lebih demikian sih menurut gue ya. Dan hal-hal lain menurut gue sudah banyak yang dilakukan oleh Erik ten Hag, tapi tentu saja prosesnya masih berjalan, belum selesai. Dan saat ini menurut gue situasinya sudah positif ya, sejauh ini. Terlihat contohnya Bruno Fernandes di komentarnya setelah derby Manchester mengatakan kalau sebelumnya kita ini ya used to be individual. Sebelumnya kita ini ya hanya individu-individu saja. Sekarang kita adalah sebuah tim. Anda bisa melihat ya, sebuah tim yang baik yang bekerja untuk satu dan lainnya. Jadi disatukan oleh Erik ten Hag, dan bukan tidak mungkin dengan kedisiplinan yang baik juga, yang jelas, sehingga pemain tidak lagi merasa terbeda-bedakan antara satu dan lainnya. Jadi kesatuan sebagai sebuah unit squad, unit tim bahkan ini bisa terlihat betul di atas lapangan. Salah satu contohnya adalah ketika menghadapi Manchester City ya, Bruno Fernandes yang cedera di tengah lapangan, bagaimana Rafael Varane lari dari daerah pertahanan Manchester United, dia ikut kurang lagi ya kayak menanyakan mungkin situasi dengan Bruno apakah baik-baik saja, karena statusnya pada saat itu Bruno sebagai kapten. Dan juga bagaimana pemain merayakan golnya satu dengan yang lainnya dengan cukup emosional, tapi juga ada interaksi dengan fans.
Dan ini bisa dilakukan tentu saja ketika atmosfer ataupun juga situasi di squad, di dressing room ini sangat positif. Dan itu yang gue lihat saat ini. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa terus bertahan ya, karena musim juga masih panjang, situasi bisa berubah juga ya. Ya kita lihat proses dari project ini akan seperti apa. Dan sebagai fans tentunya juga berharap ada progres. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait disiplin yang tadi disampaikan oleh Rio Ferdinand, kunci dari Erik ten Hag, dan sepertinya memang itulah salah satu kunci terbesar, bukan hanya sekedar kaya miskin taktik saja, tapi juga bagaimana dia bisa mengembalikan nih culture disiplin di Manchester United yang mungkin dulu Rio Ferdinand merasakan betul dengan Sir Alex Ferguson dan mungkin sempat hilang setelah Sir Alex Ferguson tidak ada, dan sekarang kembali pelan-pelan ini hadir lagi di Manchester United. Kurang lebih demikian, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga kritik sarannya yang sudah disampaikan secara sopan ya, pastinya. Ya ini channel Ringan Amatiran, tentu saja banyak kekurangan di sana sini, tapi semoga Sobat Football United enjoy video-video gue. Sehat-sehat terus sekeluarga. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.